Hari ini saya telah resmi mewakili Band Raja, ya, berdasarkan surat kuasa kami melaporkan adanya dugaan ya pencemaran nama baik melalui salah satu akun YouTube yang menyebabkan membuat grup Band Raja itu menjadi tercemar, bahkan diboikot, bahkan dihina, dimaki oleh masyarakat yang tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Gitu. Yang kami laporkan di sini jelas YouTube Dunia Manji, ya. Kami melaporkan YouTube Dunia Manji karena dari sinilah asal muasal atau pangkalnya kegaduhan terjadi yang menyebabkan klien kami Band Raja itu diboikot, ya, yang merugikan, dan Band Raja juga mendapatkan cacian atau makian, bahkan yang sadisnya sampai ada yang bilang Raja tuh Raja Maling gitu. Jadi hari ini saya mewakili grup Band Raja melaporkan secara resmi di Polda Metro Jaya. Bang, ini melaporkan akunnya atau anjingnya langsung, Bang? Tentunya saya melaporkan akunnya, ya, akunnya yang kami laporkan karena jelas dari situlah asal muasalnya, pendistribusiannya, dan disitulah akun YouTube tersebut mendapatkan keuntungan yang dimana keuntungan dari viewersnya itu ya merugikan klien kami. Mereka dapat keuntungan, klien kami dapat kerugian, sehingga ada pemboikotan di beberapa wilayah kota-kota. Lalu hampir saja ada beberapa sponsor yang mau membatalkan. Namun demikian, alhamdulillah kami tetap memberikan keyakinan bahwa ini Raja itu bukan maling. Ya, ada hal yang nanti akan kita buka di penyidikan. Siapa yang benar, siapa salah pun, kemanapun kami siap. Ya, artinya ini sudah pembangunan opini publik menggiring, menyatakan bahwa grup Band Raja adalah maling, grup Band Raja begini, begitu. Namun, kenapa kita tidak mau melayani atau grup band sepakat tidak melayani dengan perang di media? Karena kami lebih mengutamakan data dan fakta hukum yang berlaku. Bang, nominal kerugian mungkin berapa, Bang? Bisa disampaikan oleh grup manajemen. Secara kerugian mungkin banyak ya akibat pemberitaan itu. Jadi kita juga sempat sharing. Ruginya sih kita nggak bisa ngitung berapanya. Yang jelas kita merasa dirugikan banyak aja atas pemberitaan itu. Tapi berawal dari pembahasan apa sih sehingga Bacain aja. di akun tersebut ada pembahasan soal Raja? Berawal dari kasus apa sehingga isi videonya dibahas maksudnya, Bang. Kontennya seperti apa, isinya mungkin bisa Yang pasti di akun YouTube tersebut yang sudah terupload dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat banyak itu YouTube Dunia Manji mengundang seseorang narasumber, ya, yang menyampaikan hal-hal yang tidak dapat kami nyatakan, ya, sementara ini tidak dapat dibuktikan karena dia tidak menampilkan alat bukti apapun, sehingga mengakibatkan orang, ya, berprasangka atau berpikir buruk tentang Band Raja. Bang Moldi sesama musisi ada obrolan langsung nggak ke anjingnya langsung? Boleh ke depan, Bang. Ke depan, Bang. Sorry. maaf ya. Enggak ada, enggak ada. Nggak ada ngobrol-ngobrol sama anjingnya langsung? Enggak ada. Ini kan terkait konten, Bang. Apa ada somasi sebelumnya apa langsung buat laporan, Bang? Tidak ada kewajiban somasi, ya, karena ini sudah membuat gaduh dan sudah sangat-sangat merugikan. Buktinya apa? Buktinya ada, ya, yang menyatakan memboikot grup Band Raja. Itu sudah cukup. Tidak ada kewajiban, keharusan. Setelah buat laporan ini, kedepannya apa, Bang, yang dilakukan lagi, Bang? Pastinya ada beberapa, ya, ada beberapa dugaan-dugaan pelanggaran pidana, baik itu pidana umum maupun pidana khusus yang kami sedang kaji, dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat juga kami akan melakukan upaya hukum yang sama, artinya melaporkan pihak-pihak yang betul-betul sangat dirasa merugikan manajemen grup Band Raja. Kontennya termasuk lagu Cinderella itu nggak, Bang? Bahas lagu Bahas soal Cinderella, Bang. Cinderella. Oh, beda ya kalau hal itu lebih ke personaliannya. Di sini kita ngelaporin atas sebagai nama manajemen sih. Nggak, artinya yang dibahas waktu di Beda. Manji itu beda. Kalian Bukan soal silahkan itu ya? kalian silahkan nonton sendiri, kan udah tahu apa pembahasannya udah tahu di situ. Intinya Raja merasa dirugikan, ya. Dirugikan kalau di sini. Jadi kalau untuk masalah Cinderella itu lebih ke personaliannya sendiri. Jadi kita emang nggak ada ikutin lah. Kalau di sini kita resmi ngelaporin Dunia Manji itu kita merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut, itu aja sih.
Laporannya Laporannya soal tentang apa, Pak? soal apa? Undang-undang ITE Bang, baca. atau Untuk laporannya itu Undang-Undang ITE ya pastinya, karena itu di media sosial ya, di akun YouTube yang dimana dugaan tindak pidana kejahatan tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3 dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Ya, jadi jelas di situ karena memang di dalam akun YouTube tersebut memang dugaannya itu menggiring sesuatu untuk membangun opini publik yang dimana grup band Raja ini buruk di hadapan publik gitu ya, negatif ya. Sebelumnya sudah ada komunikasi belum sih sebelum ada laporan ini? Komunikasi ke pihak sana? Kemana? Komunikasi yang lebih Ke siapa? Komunikasi? yang ke pihak dunia manji manajemen sana? Enggak ada juga. Iya, kalau dia nggak menghubungi ya ngapain gua hubungin juga. Kami sama-sama nggak ada kepentingan kok. Intinya jangan saling ganggu, itu aja. Iya kan? Raja nggak pernah mengganggu Manji. Tapi kenapa di podcastnya dia membuat nama Raja jadi tercemar dan masyarakat, para netizen jadi menyerang Raja. Itu aja. ancaman hukumannya tadi belum disebutkan. Karena untuk terkait ini juga masih dalam tahap lidik ya. Jadi ancaman hukumannya ini Sampai ke situ. belum sampai situ sih. Ya, kalau berdasarkan pasal itu di atas 2 tahun. Oh, kalau berdasarkan pasal ini ya pasti di atas 2 Ya, tahun ya berdasarkan pastinya. pasal. Oke, kalau dari pihak sana akhirnya mau memediasi atau berdamai, seperti apa tanggapannya? Minta Ya, maaf. masih terlalu dini mungkin bicara soal itu ya, karena kan ada nilai-nilai kerugian ya. Kemarin juga saya ditelepon sama personel grup band Raja yang menyampaikan bahwa sekarang anaknya pun sudah jadi kena bulian di sekolah, yang katanya, oh bapak Raja grup band Raja maling ya. Nah, itu kan artinya berdampak luas. Makanya harusnya ya pemilik akun YouTube itu betul-betul memfilter, mengkaji segala sesuatu kebenarannya. Karena apa? Dampaknya luar biasa. Dampaknya tidak selesai dengan hanya minta maaf, itu tidak. Dampaknya bisa ke keluarga, bisa ke para fans, bisa ke masyarakat. Bahkan yang tidak mengenal Raja sebelumnya, akibat pemberitaan ini, mereka ngertinya, oh Raja kok maling. Gitu loh ya. Jadi semoga ini juga menjadi pembelajaran buat semua ya, para kreator YouTube khususnya. Sebelum mengupload sesuatu, tolong dikonfirmasi, tolong dikaji, tolong diedit ya, dan diperiksa betul kebenarannya. Jangan orang mau ngomong sembarangan diterima ya, tanpa diedit langsung diposting hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kebayang nggak, Anda mendapatkan keuntungan, YouTube Anda mendapatkan keuntungan, bayangkan nggak grup band Raja, manajemen dan keluarga mendapatkan apa? Jadi saya rasa juga terlalu jauh, karena saya melaporkan bukan untuk perdamaian. Saya melaporkan atas kerugian dan kita ingin proses hukum ya tegak lurus. Bang, tetap Jadi bukan kita ngelaporin mau perdamaian, nggak ada. Saya orang yang suka perang, makanya saya bilang pastikan dulu kalian siap perang. Kalau siap perang dengan dokumen yang ada, kita maju. Jadi nggak ada bicara kita ngelaporin mau damai, nggak ada cerita. Mau damai memang punya apa untuk memperbaiki semua, termasuk ke putra putrinya, sehingga di sekolah juga jadi ikut tercemar gitu ya. Kang Mouldie kecewa nggak sih sebagai sama-sama musisi kan harusnya saling support? Sangat kecewa karena Raja tidak pernah mengganggu dia, tidak pernah ngomongin dia. Kenapa Raja dapat dampak begini? Iya, tahu-tahu mengundang narasumber yang tidak sesuai dengan fakta. Artinya laporan ini sekaligus membantah semua pernyataan yang disampaikan si Narsum dalam konten itu. Kurang lebih demikian. Seluruh. Kurang lebih demikian. Ya. Artinya mewadahi narasumber yang tanpa bukti. Berarti apa tuh namanya? Sehingga lu dapat dapat bulian, lu disebut maling, lu dapat bulian, lu disebut pencuri, segala macam. Kalau lu bisa ngebuktiin dalam podcast itu ya nggak apa-apa. Intinya gini. Disayangkan ya. Sangat disayangkan. Intinya kan dia kan juga sudah orang-orang yang
kita maksud sebagai narasumber kan juga sudah menggunakan kuasa hukum ya. Harusnya kan ya pakai hukum aja. Memang ada lengkap bukti ya, monggo silahkan lapor. Ini kan terbuka juga untuk umum, bukan hanya untuk khusus band Raja gitu. Jadi artinya kalau memang dia ngerasa benar, ngerasa ini, kenapa nggak tempuh jalur hukum? Kenapa mesti bicara di podcast seseorang sehingga berdampaknya luar biasa? Berarti sebelum podcast tersebut diupload belum ada izin ke pihak Raja juga Ya, ya? betul. Satu itu. Kedua, Tidak ada konfirmasi ya? Nggak ada, Iya. nggak Kita ada. langsung upload aja gitu. ya yang berizin pakai wartawan apa? Jurnalis aja. Kan nggak bisa seenaknya. Iya, izin. Kenapa ini bukan jurnalis kok? Ya itu Main makanya yang distribusikan, disayangkan sama main kita tuh upload. dari si Anjinya nggak ada ini di dunia Manji itu nggak ada konfirmasi apa-apa dulu ke kita sih, sebetulnya itu yang kita sayangkan. Main gitu loh. upload terus membentuk opini publik. Seolah Raja itu maling, Ya. seolah Raja itu pencuri. Ada bukti nggak? Pun masih berproses hukum, nggak boleh juga kan? Nggak Belum apa Om? Belum keputusan ya? Sekalipun pihak mereka ya, pihak narasumber sudah melaporkan ke pihak polisi, ya tidak boleh juga serta-merta siapapun menyatakan, oh si Raja maling tuh, band Raja maling udah dilaporin polisi, nggak boleh juga begitu. Gitu loh. Apalagi ini belum ada proses hukum sejauh itu, tapi sudah menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap grup band Raja dan semua personil manajemen dan keluarga, baik itu secara materi maupun immaterial, yang tentunya tidak bisa dihitung ya secara seperti apa bagaimana. Lu dampaknya kayak gitu kalau lu diberitakan dengan berita yang tidak benar, lu kan keluarga lu juga mempertanyakan itu. Gak enak kali kan dari anak nanya bapak maling ya kan, gimana rasanya kita seorang bapak gitu tiba-tiba ada pertanyaan itu dari seorang anak, gimana gitu. Yang Belum- mungkin selama ini anaknya bangga, oh saya anaknya Iya betul. personil band Iya. Raja gitu kan. Gara-gara si media yang merasa besar ini mewadahi orang yang valid.